Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam kawan-kawan Medan Membaca. Selamat datang ini kepada penulis kita, Mas Wahyudi Muhammad ya. Muhammad Wahyudi atau Wahyudi Muhammad nih? Muhammad Wahyu di sini. Muhammad Wahyudi ya. Oke, senang sekali bisa menghadirkan penulis muda di Medan Membaca. Ini kali pertama, terus terang ini kali pertama Medan Membaca mengundang penulis ya, penulis yang baru diperkenalkan lah oleh anggota. Oh ya, saya kenalkan diri dulu. Saya Peranita Sagala, ketua dari komunitas Medan Membaca. Komunitas ini sudah berjalan sejak 2010, adalah komunitas yang awalnya bertemu di goodreads.com. Kita bikin komunitas, kegiatannya itu review buku, kopdar, dan kemudian kita berubah nama menjadi Medan Membaca. Pada awalnya ingin memisahkan diri ya dari istilah asing ya, Goodreads Indonesia waktu itu. Terus kita ingin mengangkat keindonesiaan juga, ada misi nasionalis di sini, dan ada misi mengangkat kembali budaya literasi Medan yang dulunya cukup bagus, tapi di belakangan ini kita melihat ya sangat jauh ya budaya literasinya, penerbitannya hilang gitu, budaya tempat-tempat titik membaca itu kurang. Jadi kita ingin menggiatkan di situ, namun ya dengan sumber daya komunitas nih tidak ada tidak ada funding, tidak ada semua bentuknya spontanitas dari anggota-anggota, dan ada beberapa pengurus itu untuk mengatur kegiatan saja. Jadi senang sekali, salam kenal ini pada Mas Muhammad Wahyudi, dan ini diperkenalkan oleh teman-teman literasi juga sebenarnya ini dengan karyanya Mas Wahyudi ini. Kemudian disambar oleh Tan dan juga Hani ya. Hani juga dulu pengurus Medan Membaca, pengurus Medan Membaca, dan yang sudah membaca buku ini. Ini mohon maaf nih Mas Wahyudi, saya sudah pesan bukunya tapi belum nyampe. Jadi mohon maaf ini, saya menyimak aja, nanti Tan yang memoderatori ini dan berdiskusi tentang buku ini. Jadi satu lagi mungkin ini ada kendala teknis nanti selama kita berdiskusi ya, karena tadinya kita cari akun yang berbayar ini untuk Zoom-nya, namun ada kendala teknis dari host penyelenggaranya ini tidak terkontak ini. Jadi mungkin iya saya nggak nyangka di momen pas ininya nggak terhubung. Ya kurang profesional ya. Jadi nanti kita mungkin akan break karena memang 45 menit itu batasan dari Zoom. Nanti langsung kita kasih link barunya ya, karena saya yakin ini nggak cukup waktunya 45 menit. Benar ya Tan ya? Tapi Mas Bayu juga mohon tetap standby di sesi nanti yang kedua. Ini kawan-kawan baru kali ini ya, di momen ini kita kopdar secara Zoom, secara khusus untuk membedah buku atau temu penulis langsung. Jadi ini yang pertama kali. Anggota kita sebenarnya cukup banyak ya, namun yang aktif kisaran 20 itu paling banyak. Jadi mungkin akan bertambah seiring waktu. Jadi saya pikir nggak usah menunggu ya, karena mereka juga sebenarnya memonitor di WhatsApp grup kita. Ini semua kawan-kawan kita yang juga sering ngumpul nih, udah lama nggak jumpa juga. Oke, itu saja mungkin pengantar dari saya sebagai pihak yang mengundang. Sekali lagi terima kasih kepada Mas Wahyudi, terima kasih kepada Tan yang bersedia ini jadi moderator, juga penghubung kita dengan Mas Wahyudi ini Nur Hanifah Tampu Bolon. Dan terima kasih pada kawan-kawan yang hadir tepat waktu. Ini ada Widya, ada Mas Rizky Anugrah, Rahmat Aditya, Ratih, Nikmal ya, Faisal, Omar, Ayu Sinta, sudah lama nggak jumpa, kita hari ini jumpa virtual.
Saya kira itu saja pembuka. Langsung saya serahkan kepada Tan Wirul Manar. Siapa Tan? Mungkin saya perkenalkan Tan dulu ya. Tan ini adalah pengurus Medan Membaca dulu ya. Sebelumnya dia sekarang aktif di hal di luar inilah, berganti lah ya, menggantikan energi baru. Namun Tan selalu bersedia nih untuk kegiatan-kegiatan yang mensupport Medan Membaca. Dan di Medan Membaca, Tan ini seperti perpustakaan berjalan. Kalau nanya buku, tanya aja sama Tan, dan dia tidak hanya bukunya yang dicari tahu, dia suka gosip-gosip penulisnya. Jadi kita kalau mau tahu seputar penulisnya pun, biasanya Tan selalu tahu, kalau kita kasih foto seorang penulis gitu, dia selalu tahu wajahnya. Kadang karena kalau saya pribadi kan penikmat buku ya baca bukunya aja, penulisnya saya nggak mau tahu. Itu kebiasaan buruk mungkin ya. Tapi kalau saya tanya sama Tan selalu bisa menjawab. Jadi ini Tan ini termasuk yang paling ahli lah untuk membawa memoderatori acara hari ini. Selanjutnya saya serahkan kepada Tan. Silakan Tan. Halo, selamat malam semuanya. Suaranya kedengaran bagus ya? Oke, bagus. Yap, oke. Mungkin gini, pertama aku mau bilang terima kasih karena kemarin aku dipilih untuk jadi moderator yang akan bahas buku Serayu Malam. Karena sejak awal dari sejak Kapera mulai membagi buku ini di grup Medan Baca, yang ada di pikiranku adalah kalau seandainya buku ini diobrolin di kita pasti bakal bisa mengundang langsung penulisnya karena kita punya Hani, dan keberadaan Hani akan sangat-sangat menolong kita mengingat cerita Hani ya. Hani pernah cerita ke saya bahwa dia kenal secara personal dengan Muhammad Wahyudi. Jadi dari situ saya yang ada di pikiran saya adalah percakapan menyenangkan yang akan lahir bila dua orang ini dipertemukan harusnya, tetapi ternyata saya yang dipilih. Cuman begini, saya kepingin bilang terima kasih karena Hani sudah jadi jembatan saya ketemu langsung sama bukunya tahun lalu, 2 tahun lalu ya Hani, sebelum Corona datang. Waktu itu saya sudah tahu kabar tentang buku Serayu Malam ini karena sempat ngikutin berita Ubud Writer Festival dan baca beberapa terbitannya yang lain seperti Atraksi Lumba-Lumba dan Ketika Saatnya. Jadi gini, saya kepingin bilang terima kasih juga sama Wahyudi. Dia telah bersedia untuk saya panggil pakai namanya saja, Yudi. Kalau Hani manggilnya si Yudi. Jadi saya tanya ke Mas Wahyudi, ini saya manggilnya pakai Mas, Bang, atau sebenarnya yang nanya Mas, panggil Mas atau Bang itu Wahyudi ke saya. Saya manggilnya Mas. Cuman karena Mas Yudi bilang dia juga orang Medan, jadi ya udah santai aja lah. Ya udah kita panggilnya Yudi. Nggak tahu deh teman-teman yang lain bakal manggil siapa. Bebas saja. Dan saya kepingin ngucapin terima kasih karena Bang Muhammad Wahyudi telah bersedia hadir gabung bareng kita di Medan Membaca untuk ngobrolin buku pertamanya yang sebenarnya udah pernah terbit secara ini tahun 2017 ya Mas ya. Gimana? Oh iya. Ya, dengan judul Kereta kalau nggak salah. Jadi kemarin beberapa hari yang lalu saya sempat cari, akhirnya setelah dapat akun Instagramnya Mas dari Hani, saya minta dikirimin. Mungkin saya kepingin ngasih kesempatan buat Mas dulu ngenalin diri ke teman-teman yang lain mungkin. Silakan Mas. Oke, selamat malam minggu juga ya semuanya. Aku Muhammad Wahyudi, panggilnya Yudi. Dulu aku tinggal di Medan dan aku kuliah di USU, jurusan Ekonomi Pembangunan. Untuk buku ini sendiri sebenarnya memang betul kata Tan tadi, sudah terbit secara indie tahun 2017. Cuma kebetulan ada Ubud Writer Festival itu ya,
akan aku submit ke sana, dan ya alhamdulillah ada kesempatan untuk masuk ke KPG. Jadi terbit di sana gitu. Terus apa lagi ya? Apa lagi nih? Langsung masuk aja deh ke sesi bahas bukunya. Mm-mm. Dari banyak sekali review yang ku baca, orang-orang selalu menyebut dia sebagai tokoh utama. Tapi kayak dari pembacaan ulangku, aku kepingin bilang bahwa tokoh utama dari buku ini adalah keretanya. Mas, Iya. pandangan Mas Wahyudi gimana tentang hal tersebut? Betul banget itu, bahwa tokoh sebetulnya nggak ada tokoh utama di sini, karena Dirga itu sendiri juga lebih sebagai pembawa cerita gitu, bukan sebagai orang yang mengalami gitu, bukan tokoh utama yang mengalami, tapi ya sebagai pembawa cerita-cerita dari berbagai kejadian yang ada di sekitar Serayu Malam. Jadi aku pikir memang kalau dibilang tokoh utama ya benar, Serayu Malam itu tokoh utamanya gitu. Mungkin Mas bisa sedikit menyampaikan Gimana, kurang jelas, putus-putus? udah bisa masuk ke ceritanya tentang garis besar dari apa yang kepingin Mas Wahyudi sampaikan sebenarnya dalam buku Serayu Malam ini. Oh, Serayu Malam ini aku tulis sebetulnya awalnya berupa cerpen-cerpen terpisah gitu kan, tapi kemudian aku tulis satu cerita yang panjang tentang kereta ini, Serayu Malam ini, dari cerita di ruang tunggu, terus cerita di warung kopi gitu kan. Itu kan cerita yang terkait langsung gitu kan, Serayu Malam. Ya. Aku pikir ya udah aku gabungin aja gitu, karena ya aku pengen nyampaikan bahwa ada banyak kejadian-kejadian yang sebetulnya bisa kita amati, bisa kita lihat, bisa kita dengar, walaupun kadang luput gitu. Kita sebagai penumpang mungkin kita cuma tidur doang gitu, atau kita nggak peka dengan sekitar. Padahal sebetulnya kalau bisa kita amati, banyak kejadian-kejadian yang bisa kita ceritakan dari suatu perjalanan gitu. Jadi aku pikir cerpen-cerpen yang terpisah tadi aku pikir cocok juga kalau untuk disematkan di Serayu Malam itu gitu. Itu sih poin yang sangat bikin aku tertarik dengan buku ini. Kalau tahun-tahun lalu kalau tahun lalu pada saat mulai baca buku ini aku ngerasa kayak aku cocok dengan momen ini dan cocok dengan momen yang ini gitu, karena momennya sangat dekat. Pada pembacaan kedua aku di sini aku benar-benar sadar, mungkin karena perkembangan pembacaan juga. Jadi ketika perpindahan dari satu tokoh ke tokoh lain itu ada satu kesan yang sangat menurutku sangat brilian di sini. Ini statement yang aku kepingin teman-teman yang ikut acara ini yang mungkin belum baca bukunya, kalian mesti baca bukunya, karena kalian akan disuguhi satu pengalaman sinematis ketika tokoh yang satu dipertemukan dengan tokoh-tokoh yang lain gitu. Itu yang mungkin bisa memperjelas gambaran yang barusan disampaikan oleh Mas Wahyudi. Terus saya juga kepingin bilang Mas bahwa juga ke teman-teman yang lain bahwa cerita ini sendiri ditulis dengan perhitungan yang sangat baik, detaknya cukup bagus. Itu mungkin tubuh bahasaku untuk obrolan kita malam ini, detaknya sangat bagus. Dan bagian yang paling menyenangkan itu ya yang tadi, ketika momen satu tokoh, ketika realitas satu tokoh dibenturkan dengan realitas tokoh-tokoh yang lain, dan itu sebenarnya itu dibenturin dengan waktu. Sebenarnya poin utamanya adalah ketika tokoh itu dibenturin ke kereta apinya, ke kereta Serayu Malamnya, itu sangat sinematis. Terus yang kepingin saya bahas di sini lagi adalah bahwa Azhari Ayyub
penulis novel Kura-Kura Berjanggut yang ngasih endorsement untuk buku ini, bahwa dia nyebutnya begini, saya sampai menulis ini, dia menyebut Wahyudi sebagai pendatang baru yang keberadaannya patut diwaspadai gitu. Ya, yang kepingin saya tahu adalah gimana reaksi Mas Wahyudi waktu dapat tanggapan dari Azhari Ayub dengan bunyi yang seperti itu. Ini sangat personal kayaknya. Kaget dan tersanjung sih ya. Ya siapa sih yang nggak kenal Azhari Ayub kalau ini kan, kalau memang membaca sastra dan karya-karyanya gitu kan. Aku pikir gimana ya? Ya tersanjung sih. Kalau dibilang berlebihan ya gimana, kita nggak bisa bilang ininya pendapat orang gitu kan. Tapi jelas-jelas aku sangat berterima kasih sama Mas Azhari Ayub gitu. Juga sama Faisal Odang gitu kan, yang juga ngasih endorsement-nya. Teringatnya buku naskah awalnya itu ditulis tahun berapa ya Mas? Oke, naskah awal itu yang terbit Indi itu judulnya Kereta, itu terbit tahun 2017 akhir kalau nggak salah ya. Enggak, deh, 2017 setengah gitu. Tapi cerpen-cerpen yang sebelum-sebelumnya kayak misalnya Sasana Bahagia gitu kan, terus Perempuan Duduk di Pertigaan, Seekor Babi, terus Keramaian Luar Jendela itu lebih dulu aku buat, kalau nggak salah pas masa-masa kuliah itu udah aku buat sekitar tahun 2014 sampai 2017 gitu. Tapi untuk itu ceritanya di Peram, nggak ya. Jadi kan ada beberapa cerpen yang sudah mulai ditulis sejak zaman kuliah. Apakah cerpen-cerpen itu sempat pernah dikirim ke koran atau gimana? Pernah tapi nggak ada yang masuk. Paling yang benar yang mungkin paling yang ada apa ya, masuk ke istilahnya gimana ya, ada dapat penghargaan yang ini deh, apa tuh, Seekor Babi yang Berenang. Ya. Itu kalau nggak salah ada perbedaan, ada penyesuaian konteks cerita. Ya, itu bedanya di mana sih Mas? Dibedakan karena aku nulis waktu itu kan nulisnya benar-benar cerpen terpisah gitu kan, jadi latarnya itu di mana gitu kan, benar-benar berbeda daripada latar Serayu Malam itu. Serayu Malam itu kan dari Jakarta ke Purwokerto, sementara beberapa cerpen itu aku tulis latarnya aku nggak memikirkan di situ gitu kan. Kayak Seekor Babi itu aku memikirkan latarnya itu di pinggir laut di Jawa Barat gitu kan. Terus kayak Sasana Bahagia itu aku pikir latarnya itu di sekitar Medan gitu. Jadi disesuaikan latarnya gitu. Juga ada beberapa, kalau dari buku yang indie itu, yang Kereta itu, dari editorku sendiri juga memang menyuruh untuk yang ini di-cut aja, yang ini di-cut aja gitu. Jadi kalau memang ada yang punya buku Kereta itu agak berbeda sih plotnya itu, dari ada lumayan besar gitu perbedaan plotnya antara yang Kereta sama yang Serayu Malam ini. Waktu dikirim ke untuk seleksi naskah Ubud Writer Festival itu naskah Kereta yang sudah pernah diterbitin ke Indi atau naskah yang atau bentuknya lain lagi Mas? Yang terbit di Indi sih, yang terbit di Indi. Oh ya, ini itu yang dikirimin semua. Aku mau bilang juga apa ya, klarifikasi gitu, bahwa dari UWRF itu sebetulnya sebelum buku ini terbit kan, aku udah dihubungin gitu kan sama orang situ bahwa aku masuk 10 besar gitu. Jadi kan bukuku masuk ke 10 besar itu, terus aku kirim ke KBG. Aku udah nulis ininya nih, nulis apa namanya tuh, tentang penulis gitu kan. Tetap ternyata pas diumumkan, yang diumumkan cuma 5 gitu. Jadi ya iya. Dicari ke WRF sebenarnya, walaupun yang dari KPG-nya itu sendiri memang 5 sisanya itu kan memang benar-benar diterbitin yang pemenang WRF itu kan ya. Ya, yang masuk list.
Nah, namaku sebetulnya nggak ada. Jadi istilahnya gimana ya, salah paham deh antara aku sama penerbit sama URF-nya gitu. Cuma karena Oh, I ya see. jujur udah dicetak jadi bingung juga mau menariknya lagi, ya udah deh biar aja gitu. Tapi mereka benar-benar menemukan naskah Serayu Malam dari seleksi URF itu kan ya? Iya, iya. Jadi jadi kepikiran hal-hal yang lain barusan. Nah, jadi pada saat naskah itu dikirim ke UWRF, itu judulnya udah Serayu Malam atau masih Kereta, Mas? Enggak, masih Kereta. Seraya Malam Masih itu Kereta. editorku malah ininya, apa namanya tuh? Siapa? Asa. Aditya Putra ya? Iya si Raka Ibrahim. Oh iya, Raka Ibrahim. Dia Hmm. dia yang nyiapkan judul bukunya diganti dari Kereta ke Ya, Serayu dia yang Malam. usul sih. Dia yang usul. Mungkin kita bisa bahas sedikit soal proses editorialnya ya. Mengingat Raka Ibrahim juga merupakan jebolan dari Koma Books kalau nggak salah. Ya, Iya. buku pertama dan masih satu-satunya yang ditulis olehnya itu diterbitkan oleh Koma Books. Selama proses buku ini akan diterbitkan, proses editingnya, proses kerjasama bareng editingnya gimana, Mas? Mungkin bisa diceritain sedikit. Kayak apa namanya tuh? Kayak buat skripsi. Jadi per bab gitu kan Banyak revisinya ya. banyak revisi. Tapi Revisi. baca-baca di berita yang ada di internet katanya ini naskah buku yang sudah sangat-sangat matang. Jadi pada saat mereka menemukan naskah Serayu Malam ini di seleksi emerging itu mereka beranggapan bahwa ini nih buku yang emang udah siap dinikmatin sama orang tanpa perlu dikotak-katik lagi ya. Kalau nggak salah begitu sih aku bacanya di internet. Walaupun begitu tapi tetap kayak buat skripsi. Walaupun Tetap ketat ya, tetap revisinya ketat ya. banyak loh. Kayak itu Sampai berapa draft itu? kayak cerita yang kedua, bukan, yang ruang tunggu itu kayaknya hampir untuk ruang tunggu aja tuh hampir sebulan kayaknya tuh. Walaupun udah jadi gitu kan, tapi itu revisinya berkali-kali sih yang ruang tunggu itu. Oh, masih. Aduh, sebentar ya, aku mesti ngecas laptopku dulu. Sorry. Oh, oke. Tabungan. Dan ini apa ya? Kayaknya di toko buku udah agak jarang. Kalau mau mungkin bisa dari Ipusnas gitu. Ada Kak di Ipusnas gratis. Kemarin stoknya kalau nggak salah 19 ya, ada 19. Cuman terakhir dari yang kucek ada sisa 7 buku. Aku sempat nyaranin teman-teman Medan Membaca yang nggak punya cetakan bukunya untuk pinjam buku di situ waktu sisa stoknya ada 7. Nggak tahu dia mereka baca atau enggak. Kan rasaku tugasku aku sudah merekomendasi mereka untuk membaca itu. Teringatnya Mas, cerita mana yang paling kamu suka dari Serayu Malam ini? Jujur untuk aku sendiri yang paling kusuka itu sebetulnya cerita warung kopi. Walaupun editorku itu bilang yang paling bagus itu lelaki yang mencium kuncup bunga gitu kan. Atau berapa orang bilang seekor babi berenang tepi waduk itu paling bagus gitu. Tapi kalau aku paling suka di warung kopi itu. Soalnya disitulah pertama kali apa ya, semua saling menyambung gitu ya, antara si anak itu yang dicerita mimpi apa sih judulnya, aku lupa sendiri. Cerita yang dari pertanda ya mimpi itu kan kali di situ yang nyambungnya gitu kan. Jadi kayak disitulah awal mula. Jadi yang paling difavoritin itu warung kopi ya. Kalau cerita yang paling sulit ditulis itu apa Mas? Ini kita belum nggak bahas soal cerita yang
proses editorialnya sangat panjang Oh, itu ya. Ini kita bahas yang proses pengerjaan cerita yang paling menguras emosi mungkin atau menguras tenaga pikiran. Kalau paling sulit Awuk menurutku. Awuk soalnya apa istilahnya tuh, risetnya itu agak susah gitu kan. Awuk itu kan aku sendiri belum pernah lihat loh dulu itu Awuk itu gimana. Jadi aku cari gimana cara buat Awuk begitu kan, apa aja bahan-bahannya gitu. Apa di Bandung itu tokonya gimana. Itu paling susah, paling lama risetnya kayaknya sih di Awuk itu. Paling lama nulisnya juga. Aku suka cerita itu. Di situ aku dapat pengalaman sinematis waktu si Lilik ya, Alik siapa? Aku lupa namanya, sorry. Di waktu dia ngelempar Awuk itu karena dia kesel banget karena apa ya, keuntungan yang rasa senang yang dia dapat sebelumnya dari kenyataan bahwa dia masuk televisi itu akhirnya jadi malapetaka karena teman-temannya marah sama dia. Iya. Ya itu juga, itu juga apa, riset untuk televisi itu gimana gitu kan, itu pokoknya paling lama risetnya sih kayaknya, dan paling lama nulisnya. Sebaliknya kalau untuk yang paling cepat itu aku paling cepat nulis Sasana Bahagia. Sasana Bahagia itu ini cerita sih, bayangin ya, ada tinju, aku inspirasinya itu ketika bapakku nonton tinju, aku dapat inspirasi, tetap aku tulis, tinjunya belum selesai aku udah siap nulis itu Sasana Bahagia itu. Ya. Aku kayak kepingin baca satu sepotong apa ya yang waktu itu pengalaman yang sangat getir sih di ending ketika anak perempuannya, kalau nggak salah namanya Sari, anak perempuannya Sari dapat kenyataan bahwa bapaknya kalah lagi. Di situ ada dia bilang dengan kenyataan itu dia tahu bahwa masa depannya akan lebih sulit lagi karena kekalahan taruhan bapaknya untuk arena tinju itu cukup membekas juga. Mungkin kita bisa cerita sedikit gitu Mas soal Awuk tadi, kalau misalnya nggak keberatan bahas sedikit gitu. Mungkin Mas bisa cerita tentang keseluruhan cerita Awuknya, mungkin biar teman-teman yang lain dapat gambaran gimana. Tapi kita kayaknya udah mau selesai ya. Maksudnya gini, kan kita barusan bahas Awuk, jadi mungkin Mas berkenan cerita tentang lingkup semesta Awuk gimana, tentang si tokoh utamanya, apa yang apa pertanyaan terbesarnya, apa tujuannya mungkin. Oke, gimana ya cara bilangnya ya. Sebenarnya kalau untuk tujuan ya, aku istilahnya nggak muluk-muluk pengen menyampaikan ini itu sih. Aku ketika ada cerita aku pikir langsung tulis gitu kan, apa yang terlintas. Jadi kalau Awuk ini, si Lilik ini kan memang istilahnya dari kampung ya, dari kampung. Terus kan kayak memang realita aja sih, bahwa orang kampung itu kan sering diolok-olok oleh teman-temannya begitu. Ya aku menyampaikan gimana ya, realita aja sih, bahwa yang seperti itu ada gitu, rasa iri gitu ketika si Liliknya itu bahkan tanpa sengaja dapat durian runtuh masuk TV begitu, walaupun istilahnya bukan sebagai bintang gitu kan, tetapi ada aja yang iri seperti itu ada gitu. Itu sih gimana ya. Ini aku lihat waktunya kita sisa 6 menit kalau nggak salah ya Kak Pira ya. Kak Pira bisa saya hidupin dulu mikrofonnya. Bener Tan. Nggak apa, nanti langsung close, nanti saya kasih link lagi di grup ya. Nanti bantu lo ke ini. Mungkin jadi gini, aku kepingin ngelanjutin ceritanya Mas Wahyudi barusan, karena Awuk juga salah satu cerita yang sangat-sangat kusuka dari buku ini.
masih izinin aku cerita satu ini ya untuk didengar yang lain, maksudnya nukilannya aja gitu tentang si tokoh utama ini, gimana dia sampai akhir ceritanya. Boleh ya? Aku coba lihat dulu namanya siapa, aku lupa. Di ceritanya itu ada satu toko panganan di daerah Jawa Barat yang satu hari didatengin sama mobil televisi, jadi mereka itu jadi satu hari toko panganan itu diliput sama acara kuliner gitu, karena beberapa hari sebelum mereka datang itu anak gubernur mengunggah cerita di media sosial sehingga keberadaan toko panganan itu gempar dan merasa sangat penting untuk diliput biar menarik penonton juga. Nah, tokoh utama kita di sini namanya Lilik. Dia ini remaja kampung yang dia dari dulu kepingin banget masuk televisi tapi nggak pernah kebagian. Dia dulu dari zaman dia SMP dia pernah kepingin nonton konser sama teman-temannya dan dia jalan nih dari rumah pakai seragam, terus sampai di rumah temennya dia ganti pakaian dan mereka bareng-bareng ke konser pagi, mungkin kayak Dahsyat atau Inbox lah, Iya, memang. teman-teman bisa bayangin itu. Aku ngebayangin Inbox atau Dahsyat waktu sampai di bagian itu. Nah, terus ternyata Lilik dan sama temennya itu waktu sampai di situ mereka itu nggak kebagian tempat karena penonton yang datang udah bejibun, udah banyak banget. Jadi mereka nggak cuman apa ya, artis yang nyanyi di depan itu cuman kayak kelihatan di kacang atau apa gitu, pokoknya kecil lah gitu. Nah, terus nggak lama setelah itu dia nyoba untuk nyari peruntungan, dia ikut audisi nyanyi, tapi dia ini sebenarnya nggak punya bakat. Dia jangankan main piano, dia nyanyi pun juga nggak bisa. Akhirnya dia juga nggak lolos, makanya dia akhirnya diceritain sebagai tokoh yang dia punya keinginan untuk masuk televisi. Dia membayangkan itu terus-terusan sepanjang hayatnya, tapi nggak pernah kesampaian keinginan, sampai orang-orang dari acara televisi ini datang untuk ngeliput toko itu. Nah, kebetulan si Lilik ini kerja di toko ini sebagai pembuat makanannya. Jadi pada saat mereka datang ke sini, yang pertama kali muncul otomatis yang pertama kali diajakin ngobrol sama orang-orang televisi ini adalah mereka-mereka yang duduk di depan, kayak kasir sama pramusajinya dan pokoknya semua pegawai yang ada di depan. Lilik ngelihat mereka dengan perasaan di situ dia sempat ngerasa iri, tapi pada akhirnya ketika orang liputannya bilang begini, aku kepingin kami kepingin lihat proses pembuatannya gitu. Jadi tiba-tiba si Lilik ini kayak ketiban durian runtuh. Nah, jadi dia karena kebetulan si pemilik toko panganan ini lagi nggak ada di lokasi, jadi akhirnya si Lilik yang direkam yang diliput sama orang televisinya. Nah, di situ dia udah seneng banget ya, udah seneng banget, dan dia sampai ngabarin ke orang-orang rumahnya, orang-orang tuanya di kampung, dan mereka bikin acara nonton bareng gitu, bahwa Lilit udah pernah masuk televisi. Nah, berhari-hari setelah kejadian itu kan nonton bareng acaranya waktu naik ke jadwal tayang. Nah, ternyata dari sekian banyak pegawai yang ada di situ, bahkan dari pemiliknya sendiri yang muncul telat pada saat proses liputan, ini yang dapat jatah paling banyak karena dia diliput terus-terusan pada saat dia bikin makanan itu. Nah, itu yang akhirnya bikin nasib si Lilik ini jadi sangat-sangat malang. Jadi teman-temannya itu semua ngemusuhin dia karena apa ya, lu nggak lebih keren dari gue, tapi lu yang dapat bagian itu. Jadi dia dijorokin di aspal, dia nggak diroin sama bosnya selama seminggu.
Nah, dari situ, dari pertama si Lilik ini sangat-sangat menyukai Auk, tapi pada akhirnya Auk ini yang bikin dia celaka gitu. Dan ending penutupnya ini bagian yang paling sinematis, waktu dia jalan ke rel kereta yang harusnya dinaikin untuk pulang ke kampung, tapi karena kejadian-kejadian itu dia merasa kayak lu bikin gua sial aja gitu, gua nggak usah balik lagi, dia nggak usah pulang lah, maksudnya kayak dia merasa hilang dengan keberadaannya, dia ngelempar semua Auk itu dan kena jendela tas malam, jadi di situ dia dibenturin realitasnya. Mungkin itu salah satu cerita yang menurutku cukup bagus dan patut dibaca.